godaan ataupun tantangan pada zaman ini adalah semua yang dilakukan harus nampak hasilnya. Segera ada hasilnya. Semuanya serba cepat, semuanya serba harus ada. Hari ini kita melihat bagaimana Yesus bersama para muridnya. Dalam berikut Injil tadi kita dengarkan, setelah Yesus mengutus para muridnya, kemudian mereka selesai bertugas, mereka berkumpul dan memberitahukan yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka Yesus mengajak, mari kita menyingkir sendiri ke tempat sunyi. Berikutnya, setelah Yesus dengan para muridnya naik perahu, tiba di pantai, orang berkerumun. Kita melihat aktivitas, tapi di tengah sabda Yesus, mari kita menyendiri ke tempat yang sunyi. Yesus bekerja, Yesus berkarya, iya. Tapi ia juga tahu waktu. Untuk apa? Untuk menghibur diri sejenak? Tentu tidak dimaksudkan untuk itu. Untuk apa? Untuk merenungkan bagaimana perutusannya. Apa yang aku ajarkan, yang aku lakukan, itu sesuai dengan kehendak Bapa. Bagaimanapun ia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Menyelaraskan keinginan, cita-cita pribadi dengan kehendak Allah bukan sesuatu yang mudah. Ketika orang dalam karya mengalami keberhasilan, kesuksesan, siapa yang tidak ingin sukses, tidak ingin berhasil? Semuanya ingin. Dipuji banyak orang, siapa yang tidak ingin? Seringkali kalau itu tidak disadari sungguh, orang bisa lupa. Di balik apa yang ia lakukan, ia kerjakan, tentang siapa dia melakukan, mengatakan itu. Tentang dirinya kah? Atau tentang Tuhannya? Bagi Yesus, keheningan, kesucian bukan sesuatu yang buang waktu. Bagi Yesus, keheningan bukan hal yang sia-sia. Bagi Yesus, keheningan adalah bagian dari hidupnya. Saudara yang terkasih, dalam baca pertama kita mendengarkan bagaimana Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan itu. Melihat para raja pada saat itu, mereka tidak genah itu. Dengan kekuasaannya, mereka menggunakan itu dengan seenaknya, jauh dari Allah sendiri. Maka memberikan kritikan. Aku akan mengutus gembala-gembala yang akan mengerti maksud dari Allah Yahweh. Maka para saudara yang terkasih, kita semua adalah murid. Dan kita semua harus berpaut pada Sang Guru. Sisi lain, di lapangan kita pun juga sebagai gembala. Era sekarang gembala tidak hanya romo, tidak. Para pengurus dalam keluarga sebagai orang tua itu pun juga sebagai gembala. Apakah aku sebagai imam sesuai? Apakah aku sebagai pengurus sesuai? Apakah aku juga sebagai orang tua sesuai, selaras? Dan bacaan kedua, Paulus mengatakan, siapa Tuhan Yesus yang kita layani? Ia datang memberikan hidupnya, darahnya disalib untuk apa? Untuk membongkar, menembus, meruntuhkan perpisahan tembok. Tuhan Yesus menciptakan jembatan, bukan tembok. Tembok apa? Permusuhan. Maka yang diciptakan adalah kerukunan, perdamaian. Sehingga kita menyadari kepada siapa kita mengabdi melayani.
Kalau dia mengendaki begitu, maka apakah kehadiranku sungguh membawa kedamaian, kerukunan, atau bahkan tembok permusuhan, menciptakan itu. Tidak merobohkan, tidak meruntuhkan. Padahal itu yang dimaksudkan. Maka para saudara yang kasih, sungguh bagi Yesus keheningan bukan buang waktu. Keheningan bukan tanpa hasil. Keheningan bukan hal yang sia-sia. Maka tantangan para murid era sekarang adalah itu. Secara praktis bagaimana? Yang biasa saya lakukan, malam, sebelum doa malam, kita berdoa. Selesai, beri waktu 5-10 menit. Diam. Kembali ketika aku bangun tidur, apa yang aku lakukan. Waktu bertambah. Di luar bertemu dengan siapa bekerja. Bertemu dengan siapa malam ada pelayanan kegiatan. Bertemu dengan siapa, apa yang terjadi pada saat itu. Adakah orang, teman yang bercerita padaku keluh kesah, saudaranya yang sakit dan sebagainya. Sampai malam. Sebenarnya tidak perlu waktu khusus ya toh. Rekoleksi, retret, oke, itu baik toh. Tapi sebagai pribadi, coba lakukan itu. Mengapa? Supaya kita pun juga melihat hariku hari ini, keseharianku hari ini, apakah memang sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Maka kita dipanggil untuk memaknai kehadiran Allah dalam kegiatan keseharian. Hari ini apa? Tuhan minta kepadaku apa? Kalau hari ini, oh ya aku banyak salah, itu aku lebih mudah marah-marah dan sebagainya, toh menghakimi orang, oke lah iya. Tuhan menyadarkan aku, besok tidak akan aku lakukan. Bukan hal yang sulit. Hanya maukah kita menyediakan waktu, bukan menyisakan. Yesus menyediakan waktu, bukan menyisakan, tidak. Dalam pekerjaan pun ia pun juga sempat untuk sendiri. Menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk melihat hidupnya. Maka sungguh para saudara yang terkasih, kita semua dipanggil sebagai murid, kita juga diajak untuk melihat siapa sang guru kita. Dan hari ini ia bersabda kepada kita, mengajak kita untuk pergi dalam keheningan. Dalam masuk berani dalam kesunyian. Kesunyian membantu orang masuk dalam keheningan. Keheningan adalah sisi batin, kesunyian sisi luar. Maka kesunyian membantu orang untuk masuk dalam relung batinnya, dalam keheningan. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus diajak untuk berani masuk dalam keheningan, untuk bertemu dengan Dia sendiri sebagai guru dan juga penyelamat kita. Mari kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak.